Isu ijazah palsu ini bukan sebulan 2 bulan, Mbak. Hampir 10 tahun loh. Berapa biaya itu? Emang mampu orang biayai satu isu begini panjang 10 tahun? Duit dari mana itu dipakai? Kantung Jokowi sekarang juga. Proyek ijazah palsu itu adalah proyek uang besar. Bertahun-tahun. Anaknya juga melakukan hal yang sama. 0103 tidak boleh bertanya. Yang melarang Seseorang yang di dalam skripsi itu namanya Joko Widodo. Saya kenapa nggak mau terlibat terlalu banyak dikit-dikit demo. Saya melihat kalau orang maunya demo terus berarti udah punya penghasilan di situ. Kalau orang sudah sering mengerjakan sesuatu dan lama hanya di situ mainnya berarti punya penghasilan dia di situ. Kalau orang demo beneran kan kapan kerjanya? Berapa tahun coba itu? Ini saya tahu siapa-siapa yang berteriak di sini kan saya tahu. Nyebelin betul itu. Kalau bisa buktikan itu ada proyek besar dia sanggup nggak membuktikan itu? Kemudian kalau nggak gantung kepala dia di Monas. Itu beberapa saat lalu di akhir April Pak Jokowi membuat laporan. Hari ini malam ini mau menyampaikan tidak menutup kemungkinan ada laporan baru terhadap orang yang terus menarasikan memfitnah. Kalau coba-coba dinarasikan lagi lebih lanjut, maka siap-siap juga untuk masuk ke dalam proses hukum. Ya sesekali oke lah untuk sesuatu yang besar. Tapi kalau dikit-dikit demo berarti ada penghasilan ini di sini. Nah kasihan dong yang nggak punya penghasilan dari situ diajak demo mulu. Pendukung yang telah bodoh memilih pemimpinnya. Kecuali ada people power gitu ini. kekuatan people power itu mesti dilakukan. Setuju? Berani? Tidak menutup kemungkinan Pak Jokowi juga melakukan laporan lagi terhadap orang-orang yang mencoba dengan mendalilkan apapun termasuk survei dan sebagainya mencemarkan nama baik dia. Karena saya tahu kapasitas ini orang-orang masyarakat terpelajar. Kan saya tahu Egy, saya tahu si Roy Suryo, saya tahu yang 1, 2, 3 juga yang lain kan saya tahu. Kebohongan yang katanya ada dana besar gitu. Makanya kalau ada dana besar, yang profesor atau prof yang lain atau provokator. Ibu-ibu semua, anak bangsa Indonesia. Kalau tadi ada wacana pengadilan, itu artinya adalah pengadilan rakyat. Kalau people power itu terjadi, kita tidak perlu lagi mengikuti konteks tahapan-tahapan. Jangan gampang terburu-buru nih, terutama emak-emak militan yang gampang kesundut, yang sumbu pendek, baru dipancing pakai WA dikit langsung meledak. Sabar, nanti jadi korban nanti. Karena saya paham betul di lingkungan ini mana yang ular, mana yang belut, mana yang monyet, mana yang orang-orang sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nafas Pembaharuan. Para sahabat sekalian, itu tadi cuplikan video yang menarik dari orang-orang yang kerjanya hanya memprovokasi, menebar fitnah, membuat kegaduhan di negeri ini. Lihat tadi bagaimana kelompok orang-orang yang itu saja yang senantiasa menggaungkan adili Jokowi, gantung Jokowi, adili Jokowi, gantung Jokowi. Anda lihat tadi, ada terlihat di situ ya salah satu orang yang menjadi propagandis dari fitnah ijazah palsu Pak Jokowi. Ada nama Rizal Fadilah dan di sebelahnya tadi ada Refli Harun. Dua orang ini memang konon belum masuk dalam daftar nama dari orang yang dilaporkan oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya beberapa hari lalu. Namun kita lihat dua orang itu adalah Rizal Fadilah, Wakil Presiden TPUA, dan Refli Harun yang katanya pakar hukum tata negara, tetapi kini lebih sibuk untuk menjadi supporter, menjadi lakon utama dari tudingan ijazah palsu Pak Jokowi. Bagaimana di dalam orasinya tadi terlihat kan
Nah, tadi sahabat sekalian lihat teriakan gantung Jokowi dari dua orang itu. Inilah para sahabat sekalian, itu baru dua yang kelihatan. Terus ada Kurnia ya, tadi juga orasi yang menggebu-gebu, intinya tetap menyerang Joko Widodo. Bahkan setelah beliau sudah lengser dari presiden, sekarang diungkit-ungkit lagi soal keaslian ijazahnya. Meskipun dari Bareskrim Polri telah menyatakan melalui uji lab 4 bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli dengan istilah identik yaitu dibandingkan dengan ijazah asli dari rekan beliau sama. Itu artinya ya tidak ada kepalsuan, atau dengan kata lain sah, ya artinya sah. Tapi toh mereka tetap saja ngeyel dan terus ngeyel. Kalau dulu mereka menuntut untuk Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya, kini tawaran itu sudah berubah lagi. Yakni bukan hanya menunjukkan, tetapi juga harus menguji secara forensik atau ilmu analisis yang independen versi mereka. Ya, orang-orang ini sepertinya memang benar. Sebagaimana dikatakan oleh mantan KSP Ali Mukhtar Ngabalin yang mengatakan bahwa ijazah palsu ini proyek duit besar. Bagaimana tidak ya logikanya? Karena isu ini sudah berjalan lebih dari 10 tahun para sahabat. 10 tahun, bayangkan bagaimana proyek 10 tahun itu bisa berjalan kalau tidak ada fulus. Ya, kalau tidak ada fulus, tidak ada dana, tidak mungkin tidak berjalan. Dan Ngabalin mengatakan beberapa hari terakhir dalam beberapa kesempatan bahwa ini adalah proyek duit besar. Dan tentu saja Roy Suryo pun langsung uring-uringan membantah apa yang dikatakan oleh Ngabalin. Bahkan Roy Suryo menantang, kalau Ngabalin bisa membuktikan, maka kalau tidak bisa membuktikan, maka dia harus gantung di Monas. Gantung ini Roy Suryo juga sekarang sudah mulai ketularan para provokator, preman berjubah dari orang-orang HTI dan FPI ya para sahabat, yang dikit-dikit gantung. Itu Roy Suryo membantah keras apa yang dikatakan oleh Ngabalin ya para sahabat. Dan namun kita kalau lihat fenomenanya kayaknya mustahil kalau sebuah aksi, aktivitas yang mereka tujukan untuk menjatuhkan Pak Jokowi yang sudah berlangsung sekitar 10 tahun itu tetap berjalan. Rasanya sepertinya sih mustahil ya kalau tidak ada dananya. Dan ini diperkuat dengan salah satu pentolan dari kalangan mereka, yakni Ustadz Bakhtiar Nasir, yang akhirnya membocorkan rahasia dapur atau borok atau aib atau dosa-dosa mereka ya, para gerombolan ini, bahwa kalau orang tiap hari demo itu nggak mungkin kalau nggak dapat duit. Apa artinya? Ya kemungkinan besar ya mereka itu dapat fulus. Ya tentu saja bagaimana kalau orang nggak kerja, tiap hari demo, tiap hari
bikin aksi, kan tentu saja harus makan. Apalagi kalau punya keluarga, punya anak istri ya wajib. Dan dari mana dana itu didapat? Itulah yang jadi misteri. Dan kita tentu saja tidak mudah untuk mengungkapnya secara belak-belakan. Apalagi menyebut nama. Karena ini berkaitan dengan hukum ya. Kalau kita sudah menyebut nama, tentu saja kita akan berurusan dengan hukum. Karena ini masuk ke dalam pencemaran nama baik atau fitnah. Sebagaimana yang dituduhkan oleh Roy Suryo CS. Nah, bedanya mereka itu kan menyebut nama nyata-nyata itu Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, bahwa ijazah beliau itu palsu. Karena menyebut nama ya, kenalah mereka ini. Dan sebagaimana ditegaskan oleh salah satu kuasa hukum dari Pak Jokowi, Firmanto Laksana Pangaribuan, yang mengungkapkan bocoran dari warning keras Pak Jokowi buat orang-orang yang masih terus menggoreng, mempropagandakan fitnah, pencemaran nama baik, pembunuhan karakter terhadap beliau soal ijazah palsu ini, bahwa Pak Jokowi telah berbicara dengan kuasa hukum. Ada, tidak tertutup kemungkinan bahwa Pak Jokowi akan memperkarakan mereka di depan hukum. Akan memperkarakan orang-orang yang masih terus memainkan isu ini untuk membuat kegaduhan dan fitnah soal ijazah palsu Pak Jokowi. Tidak tertutup kemungkinan akan menyusul nama-nama baru, menyusul Roy Suryo, Egy Sujana, Tifa, Rismon, dan Kurnia untuk dipolisikan dan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, kejahatan mereka. Ya, pesan ini seharusnya jangan dicuekin. Karena mungkin selama ini mereka ya golongan Roy Suryo, kelompok Roy Suryo, dan gerombolannya pion-pion kacung-kacung yang bergerak untuk menyerang Pak Jokowi dengan isu ijazah palsu, dengan tuduhan ijazah palsu, seharusnya segera berhenti. Kalau masih tetap bandel, maka saya yakin Jokowi sudah habis kesabaran, akan segera melaporkan nama-nama mereka selanjutnya untuk diproses hukum, para sahabat. Karena tuduhan ini tidak main-main, para sahabat. Karena kita tahu juga di luar 5 orang yang sudah dilaporkan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya, ada beberapa nama yang sangat santer, sangat kuat, yang menjadi pentolan-petelan atau dedengkot mereka dalam isu fitnah ijazah palsu ini. Ya, sebut saja ada tadi, kita lihat di depan ada Rizal Fadilah dan Refli Harun. Kemudian ada juga nama Amin Rais ya, yang hampir tiap kesempatan di podcastnya, di kanal YouTube-nya Amin Rais, sama seperti Refli Harun, itu berulang kali mempersoalkan ijazah Bapak Jokowi, Amin Rais ya. Terus ada juga mantan Ketua KPK Abraham Samad, yang juga menjadi salah satu dedengkot propagandis dari ijazah palsu Jokowi. Abraham Samad bahkan beberapa waktu lalu sempat mengeluarkan pernyataan agar Pak Jokowi
mencabut laporan ke Polda Metro karena menurut dia itu kriminalisasi. Ungkapan yang lucu dari seorang yang paham betul soal hukum ketika kelompok mereka melontarkan semburan fitnah ijazah palsu Pak Jokowi. Mereka bilang itu katanya memperjuangkan kebenaran. Giliran Pak Jokowi melaporkan kelompok mereka sebagai suatu tindakan pencemaran nama baik dan fitnah, maka itu disebut kriminalisasi. Tolak ukurnya nggak ada para sahabat. Ambivalen, pelin-pelan, standar ganda. Jadi apa yang menguntungkan mereka yaitu benar. Kalau merugikan atau di luar mereka, musuh mereka ya salah. Buat mereka ini adalah perjuangan. Sementara Pak Jokowi itu dianggap sebagai penjahat besar yang harus digantung, yang harus diadili sampai digantung. Itu kalau dibilang dulu istilahnya apa ya, terbalik-balik, logika terbalik atau logika sesat, itu menurut saya. Karena bagi mereka seperti Roy Suryo pernah bilang, orang yang percaya ijazah Jokowi palsu itu orang yang waras. Artinya orang yang percaya ijazah Jokowi asli itu orang yang nggak waras. Sementara kalau saya bilang justru orang yang percaya sebelum memiliki bukti atau kekuatan hukum bahwa ijazah Jokowi palsu itu justru mereka yang tidak waras. Jadi inilah kebenaran di dunia ya para sahabat, bahwa kebenaran itu adalah relatif, ibarat dua sisi mata uang. Kebenaran bagi mereka menurut kita adalah kebatilan, dan kebenaran bagi kita mungkin menurut mereka adalah kebatilan. Maka selanjutnya harus ada parameter kebenaran universal yang menjadi kesepakatan atau konsensus bersama. Di sini kita sudah sepakat sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum, maka kebenaran itu kita mau tidak mau, setuju tidak setuju, suka tidak suka, itu kita serahkan kepada hukum yang berlaku. Bila hukum mengatakan itu benar, maka kita sebagai orang yang berbangsa dan bernegara, maka kita harus menganggap itu benar. Suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju para sahabat. Hari ini hancuran terjadi. Orangnya sudah lengser kok, masih dikejar. Sekarang bapaknya, anaknya juga melakukan hal yang sama. Itu bisa dimaksudkan. Seseorang ya yang di dalam skripsi itu namanya Joko Widodo. 0103 tidak boleh bertanya. Yang melarang siapa? Hakim semuanya. Saya kenapa nggak mau terlibat terlalu banyak dikit-dikit demo. Saya melihat kalau orang maunya demo terus berarti udah punya penghasilan di situ. Kalau orang sudah sering mengerjakan sesuatu dan lama hanya di situ mainnya berarti punya penghasilan dia di situ. Kalau orang demo beneran kan kapan kerjanya, ya sesekali oke lah untuk sesuatu yang besar. Tapi kalau dikit-dikit demo berarti ada penghasilan ini di sini. Nah kasihan dong yang nggak punya penghasilan dari situ diajak demo mulu. Yaitu ya tadi para sahabat, ini adalah Ustadz Bakhtiar Nasir yang kita kenal sebagai militan dari pendukung Rizik Syihab ya dan FPI. Namun sekarang nampaknya beliau telah sadar bahwa beliau selama ini berada di habitat yang keliru,
Dan beliau Ustadz Bakhtiar Nasir ini membongkar dengan jelas bagaimana orangnya selama ini demo ya, kayak FPI dulu sebelum dibubarkan. Itu artinya ya mereka yang karena demo tiap hari jadi tidak kerja, untuk makan, untuk kehidupan keluarga, anak istri, ya harus dapat duit. Nah itulah yang dibilang bohir atau bandar yang menjaga kelangsungan hidup mereka untuk mencapai tujuan politik dulu dari FPI Rizik Syihab ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah dibubarkan berkat ketegasan dari Pak Jokowi yang saat itu menjadi presiden, yang tentu saja konsekuensinya harus bermusuhan dengan kelompok ini, kelompok Rizik, kelompok kanan dari orang-orang FPI. Dan Anda lihat orang-orang yang ikut terlibat dalam orkestrasi kegaduhan ijazah palsu Pak Jokowi ini adalah orang-orang mereka, orang-orang Rizik. Anda juga lihat bagaimana Rismon kemarin sempat sowan kepada sang Habib yang cucu Nabi palsu Rizik Syihab untuk minta doa restu atau minta advice ya, minta advice barangkali nanti masuk penjara kasih tipsnya bagaimana hidup di penjara, karena Rizik ini sudah pengalaman mendekam di penjara berkali-kali dan baru bebas beberapa waktu kemarin ya para sahabat. Nah Ustadz Bakhtiar Nasir inilah yang menjelaskan bahwa orang yang tiap hari demo itu dapat penghasilan dari situ. Hanya saja pertanyaan, siapa yang memberi penghasilan? Bandarnya bosnya. Dari situ diajak demo mulu. Negara ini dalam kondisi yang darurat. Ini akibat kebodohan semua pendukung-pendukung yang telah bodoh memilih pemimpin yang tahu. Sudah tahu menabrak aturan, sudah tahu melanggar aturan, masih saja dipilih. Polisi tetap tends to abuse evidence. Jadi mereka cenderung untuk memanipulasi barang bukti untuk memenangkan kasus mereka. Kecuali ada people power gitu. Nah ini salah satu kandidat kuat penghuni Hotel Prodeo, Rismon Sianipar. Si pakar digital forensik abal-abal yang nampaknya sudah mulai ketularan gaya pola pikir dan tingkah mereka. Nah ini nyatanya dia sempat menyebutkan untuk people power dalam rangka menghadapi adanya abuse of evidence dari kepolisian. Ini juga lagi-lagi framing yang selalu dimainkan oleh mereka untuk pembenaran atas pola mereka yang jahat para sahabat. People power nih kata Rismon. Ini ketularan dengan Egy yang waktu itu tahun 2019 juga pernah sempat tersandung kasus dugaan makar dengan ucapan people power. Ini Kekuatan people power itu mesti dilakukan. Setuju? Berani? Kalau people power itu terjadi, kita tidak perlu lagi mengikuti konteks tahapan-tahapan. Inilah para sahabat, bahayanya orang ini. Untung dulu dia masih sempat nggak dilanjutkan prosesnya ya sebagai dugaan makar, tapi ini jelas-jelas penghasutan ya para sahabat. People power, Egy Sujana, Amin Rais dan beberapa orang itu
Ya mereka sempat melontarkan people power dan kemudian nular sama Rismond ya tadi. Ini Egy Sujana kalau lagi di podium itu udah kayak singa yang mengaum, meledak-ledak. Tapi giliran masuk tahanan itu belum penjara, tahanan para sahabat. Baru 41 hari aja udah nangis bombay ampun-ampunan ya. Padahal kalau lagi orasi ini kayaknya hebat banget. Dan sekarang entah benar atau enggak, ketika ada panggilan dari Polda Metro dan Bareskrim Polri mendadak sakit keras katanya dan berobat di luar negeri. Inilah ya, kita juga tidak mau suudon ya, karena bisa jadi memang sakit beneran. Tetapi karena namanya sedang menghadapi kasus besar skala nasional, maka wajar kalau ada spekulasi bahwa sakit itu hanya untuk menutupi ketakutannya menghadapi proses hukum para sahabat. Sabar, ikuti ayat ini prosesnya. Jangan gampang terburu-buru nih, terutama emak-emak militer yang gampang kesundut, yang sumbu pendek, baru dipancing pakai WA dikit langsung meledak, gitu ya. Saya, kamu, ibu-ibu semua, anak bangsa Indonesia yang pada hari ini berjuang bersama Aliansi Rakyat Menggugat bersama dengan seseorang yang bermasalah. Kalau tadi ada wacana pengadilan, itu artinya adalah pengadilan rakyat bersama UGM untuk menyatakan kami anak kandung Indonesia. Kita anak kandung Indonesia. Oleh karenanya kita paling berhak berjuang, betul. Saudara-saudaraku sekalian. WA, lalu bikin kelompok, ayo ke sana, ayo ke sini. Sabar, sabar. Nanti jadi korban nanti. Karena saya paham betul di lingkungan ini mana yang ular, mana yang belut, mana yang monyet, mana yang orang-orang sawah. Saya sebut semua hakim ini bermasalah. Kalau nanti yang menghukum, saya advokat. Harusnya ini diprotes oleh advokat 01 dan 03. Harusnya. Ya ini para sahabat, Egy Sujana yang sok garang kalau di podium, tapi langsung menjadi curut dan mendadak sakit ketika berurusan dengan hukum. Ada hal menarik dari soal Egy Sujana ini ya para sahabat, yakni soal 2 kali dia mangkir dipanggil oleh Bareskrim. Sehingga menurut kuasa hukum Jokowi Firman Laksana, sebenarnya percuma ya kita membahas ini karena Bareskrim mengurusi mereka ya, karena Egy Sujana ini kan yang mengadukan ijazah palsu Jokowi ya. Tetapi ketika pengadu dimintai keterangan, dipanggil, justru tidak datang. Inilah yang menurut Firman Laksana itu nol besar, percuma sebenarnya. Jadi masih bagus ketika Bareskrim itu menindaklanjuti dengan uji forensik. Ya, kemarin itu sudah bermurah hati. Karena si pengadu sendiri ketika dipanggil sebenarnya wajib datang. Yang diadukan Pak Jokowi aja datang membawa ijazah yang kemudian diuji. Masa yang mengadukan 2 kali dipanggil datang dengan alasan sakit? Entah sakit atau apapun, karena itu tidak bisa diwakilkan para sahabat. Jadi sayangnya mereka masih tetap protes dengan pihak kepolisian yang berusaha ngikuti mereka. Makanya sebenarnya orang-orang ini, gerombolan ini kalau diikuti itu nggak pernah ada puasnya, nggak pernah ada habisnya. Pasti terus menuntut. Apakah hukum di negara ini akan tunduk pada mereka? Tidak, para sahabat.
Proyek ijazah palsu itu adalah proyek uang besar. Bertahun-tahun. Berapa tahun coba itu? Ini saya tahu siapa-siapa yang berteriak di sini kan saya tahu. Sebentar, ini bau-baunya masih terasa di kursi ini. Nyebelin betul itu. Iya kan? Lah kan nyebelin. Iya. Iya kan? Ya, kemarin kan Bang Abalin datang ke sini, iya. Mas Roy. Iya kan? Bang nyebelin ya? dia cerita tuh katanya ada proyek besar di balik kasus ijazah Pak Jokowi, katanya dia. profesor. Iya. Katanya profesor kok bohong. Nah, kita mau pendapatnya nih dari Mas Roy nih, gimana nih? Kalau bisa buktikan itu ada proyek besar ya saya nggak niru orang yang gantung di Monas gitu ya. Tapi artinya dia sanggup nggak membuktikan itu? Kemudian kalau nggak gantung kepala dia di Monas. Kepalanya iyalah. ini. Iyalah kalau memang dia bisa membuktikan itu ada proyek besar dan ada dana besar. Nah, saya tahu kapasitas ini orang-orang masyarakat terpelajar. Kan saya tahu Egy, saya tahu si Roy Suryo, saya tahu yang 1, 2, 3 juga yang lain kan saya tahu. Kami tahu Anda penipu, Anda berbuat kejahatan, kriminal, memalsukan ijazah atau ijazah yang dipalsukan atau nggak ada sama sekali, maka diadakanlah ijazah itu, maka Anda adalah manusia bejat. Dengar para sahabat, ini orang ini yang selalu dalam banyak kesempatan menampakkan diri sebagai seorang yang alim, seorang yang religius, bahkan selalu mengutip Al-Quran dalam debat atau dalam pertemuan, dalam orasi, dalam konteks ayat suci Al-Quran. Tapi sayangnya sok-sok pinter Islam, sok-sok dikit-dikit Quran, tapi kalau disuruh membaca Quran malah bacanya terjemahannya para sahabat. Quran terjemahan dari Kemenak. Itu yang ngakunya ulama. Dan orang-orang kayak gini, mulutnya nggak dijaga. Bagaimana kita dengar bareng tadi, dia mengatakan bahwa Pak Jokowi itu melakukan kejahatan besar, menipu, kemudian bejat kata dia. Maka Anda adalah manusia bejat. Layakkah orang seperti ini dianggap sebagai seorang alim, religius, ustadz? Dengan omongan yang nggak pantas seperti ini, menuduh seorang presiden, ya presiden ke-7 sebagai manusia bejat yang jahat karena memalsukan ijazah, tuduhan yang belum terbukti dan tidak terbukti sampai hari ini. Lalu tiba-tiba sakit giliran untuk melanjutkan proses hukum, sakit mendadak, berobat ke luar negeri. Ya entah sakit apa, ya mudah-mudahan emang sakit beneran ya. Ini bukan nyumpain, karena kalau nggak sakit dia bilang sakit, itu artinya justru dialah yang pembohong besar. Siapa yang penipu, siapa yang bejat kalau begini. Pantas dihukum. Kapasitasnya saya ngerti. Kenapa tiba-tiba kayak begini? Sekali-sekali undanglah. Kasih duduk 5-6 orang di sini. Saya sendiri nanti. Nah, Abalin nantang ya orang-orang para pengusung ijazah, pengasong khilafah, pengusung khilafah, pengasong ijazah itu untuk berdebat dengan dirinya kalau berani. Oke, mantap ini. Kebohongannya terbongkar. Nah, apalagi ini kebohongan yang katanya ada dana besar gitu. Makanya kalau ada dana besar, ya. Nah itu. Tapi profesor udah ngomong loh. Lah makanya kasih kaca.
ya, yang profesor atau prof yang lain atau provokator, ya kan gitu. Coba deh Pak Ngabalin, saya pribadi kenal beliau, ya gitu. Tunjukkan deh kalau itu misalnya Anda bisa menunjukkan itu dana besar, sama sekali nggak ada dana. Kami datang dengan uang kami sendiri, tidak ada biaya sedikit pun ya. Jangan-jangan nanti ya itu tadi, kalau memang itu Anda bisa menunjukkan dan itu tidak terbukti, ya mungkin dikasih das itu aja. Oke. Ya. Sekarang pertanyaanku saya balik, kalau misalnya dia bisa menunjukkan dan ada buktinya, silakan. Berarti apapun risikonya siap ya? Apapun risikonya siap, kalaupun ada. Ya. Jangan-jangan ada dana yang diterima oleh orang-orang yang dikenal oleh itu, kemudian diambil sendiri. Jelas di kami 0%, tidak ada pun, 0 rupiah. Malulah kepada semua flora dan fauna yang ada di muka bumi di Republik ini. Malu dong. Harus malu. Kalau ada dokter di sana, ada profesor di sana, please berdiri depan kaca dan tengok. Kok malu nggak? Waktu beberapa saat lalu di akhir April, Pak Jokowi membuat laporan, ya. Nah, inilah statement dari Firmanto Laksana, kuasa hukum Pak Jokowi, yang menyatakan bahwa Pak Jokowi telah memberikan pesan akan segera memperkarakan di depan hukum orang-orang yang masih terus menyerang beliau dengan fitnahan keji. Dalam hal ini adalah saat ini soal ijazah palsu ini, bahwa mereka akan diproses secara hukum. Dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Hari ini malam ini mau menyampaikan, tidak menutup kemungkinan ada laporan baru terhadap orang yang terus menarasikan memfitnah dengan dalil mengatakan teknologi, dengan dalil mengatakan mengenai ilmu pengetahuan. Hentikan. Kalau coba-coba dinarasikan lagi lebih lanjut, maka siap-siap juga untuk masuk ke dalam proses hukum. Anda bicara ke Bung Risman dan Bang Roy Suryo? Semua, siapapun. Karena di sini banyak orang juga, banyak pemirsa. Seperti itu. Karena dari kemarin kita sudah sampaikan. Jangan coba-coba memfitnah Pak Jokowi. Jangan difitnah lagi. Tidak menutup kemungkinan Pak Jokowi juga melakukan laporan lagi terhadap orang-orang yang mencoba dengan mendalilkan apapun, termasuk survei dan sebagainya, mencemarkan nama baik dia. Apapun, termasuk survei dan sebagainya. Ini yang menarik para sahabat. Terkait dengan soal siapapun yang termasuk dengan survei ya. Kemarin ada pernyataan dari Refli Harun yang mengatakan bahwa mayoritas ya, kata dia, nggak tahu, saya lupa, 90% itu kalau nggak salah orang percaya dengan bahwa ijazah Jokowi palsu. 90% mayoritas, kata Refli Harun. Itu berdasarkan survei di polling channel dia, para sahabat. Ya, setahu saya itu survei jajak pendapat polling di channel Refli Harun. Ya, kalau bicara soal survei atau polling di channel, ya tentu saja karena subscriber dia itu, ya sepandangan dia ya mayoritas. Dan saya sempat tergelitik ya, penasaran. Akhirnya saya pun mencoba untuk membuat polling kecil-kecilan ya di channel saya Nafas Pembaruan dengan pertanyaan, apakah Anda percaya dengan rilis Bareskrim Polri yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli? Saya penasaran apakah hasilnya sama dengan Refli Harun. Itu 90%. Kalau menurut Refli Harun kan rakyat tidak percaya. Nah, Anda lihat bagaimana polling soal ijazah Pak Jokowi di channel Nafas Pembaharuan. Nah, ini Anda lihat, memang angkanya belum seperti Refli Harun yang katanya dari responden subscriber di sini ya, itu 130.000. Ya memang karena subscriber dia kan
besar ya para sahabat, sudah jutaan ya. Masih jauh dengan channel Nafas Pembaruan yang baru 1 juta lebih. Tetapi harap diingat, yang saya perhatikan itu, ini survei saya sudah polling ya, sudah polling baru 1 hari ya, masuk 2 hari para sahabat. Dengan pertanyaan apakah Anda percaya dengan rilis Barreskrim Polri yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli, percaya 92%. 92%. Tidak percaya 7%, ragu-ragu 1%. Like 706. Ini dari 7.700 suara para sahabat. Ya memang jauh dari Refli Harun, tetapi kalau saya lihat dari grafik prosentase ini, dari semenjak baru 50 suara atau paling 100 suara, itu prosentasenya tidak jauh berbeda para sahabat. Di kisaran 85 sampai 90 yang percaya. Jadi dari suara 100 suara, 200, 300, 400 sampai 1000, akhirnya itu stabil di angka 90% yang percaya dengan rilis Barreskrim Polri yang menyatakan ijazah Jokowi asli. Itu 90% para sahabat. Dari suara masuk 1000, 2000, 3000, 4000 sampai terakhir ini 7700. Itu yang masuk kisaran 90%. Dan yang tidak percaya dengan yang ragu-ragu itu ya sisanya sekitar 10%. Jadi angka ini menurut saya bergerak bahkan sampai 100.000, 200.000, sampai 1 juta pun. Menurut saya tetap angkanya nggak berubah. Karena ini adalah statistik seperti survei. Demikian pula di Refli Harun, meskipun subscriber yang mengisi polling itu hanya 100, 200.000, 10.000 sampai 100.000, 200.000 pun ya angkanya tetap sama, berbanding terbalik dengan di survei polling di channel saya. Karena channel saya itu mayoritas pendukung Jokowi para sahabat. Ya tentu saja ya berbeda dengan channelnya Refli Harun yang mayoritas pembenci Jokowi. Dan ini sebenarnya ya tidak bisa dijadikan sebagai rujukan yang netral ya. Karena mungkin menurut mereka saya buzzer misalnya. Nggak apa-apalah dituduh buzzer. Ya tentu saja mayoritas. Dan kalau yang paling realistis ya dan logis ya, channel yang dibuat oleh dirilis oleh Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi yang dirilis kemarin ya seputar soal keaslian Pak Jokowi itu apakah rakyat percaya ya, kalau nggak salah hasilnya 66%. Ya 66% rakyat masih percaya bahwa Bapak Jokowi ijazah beliau itu asli atau tidak memalsukan ijazah. 66% atau 2/3. Nah kalau di tempat saya, di channel saya itu mayoritas 90%. Karena mayoritas pendukung Jokowi. Kalau di channelnya Refli Harun, mayoritas pembenci Jokowi, di sana 90% tidak percaya, itu wajar. Nah yang realistis itu di lembaga survei netral. Seperti Indikator Politik tadi, Burhanuddin Muhtadi yang membuat survei hasilnya kalau nggak salah 66%. Dan itu masih mayoritas, masih 2/3 ya para sahabat. Ini adalah salah satu contoh bagaimana seorang Refli Harun, dia seorang yang terdidik, terpelajar, akademisi, tetapi nyatanya masih berusaha membodohi kita sebagai pakar hukum dengan mengatasnamakan polling
di tempatnya, di channelnya, bahwa rakyat katanya sudah tidak percaya dengan ijazah asli Pak Jokowi. Ini adalah pembodohan. Ya kalau saya jelaskan bahwa ini wajar kalau di channel saya pollingnya yang percaya itu tinggi, karena subscriber saya channel ini itu mayoritas mendukung Jokowi. Nah, harusnya Refli Harun juga itu jangan dibawa ke forum resmi untuk rujukan secara nasional mengatasnamakan rakyat. Yang paling wajar ya survei yang dari lembaga netral seperti yang kemarin indikator politik Burhanuddin Muhtadi. Ini kita lihat sekilas para sahabat bagaimana Refli Harun juga ikut-ikutan menjadi provokator soal ijazah Pak Jokowi dan soal pembunuhan karakter terhadap Pak Jokowi. Kita lihat sejenak. Masih berlaku, maka tangkap, adili, gantung. Tapi gantungnya jangan sekarang, ditangkap dulu, adili dulu. Itu adalah peringatan untuk kita. Jangan melempem, jangan abang goyang. Tunjukkan tanggal 18. Kesimpulannya, adili, gantung. Bayangkan hampir di setiap medsos itu menjelaskan dalam hitungan waktu. Undang 28/19/2018 itu mengingatkan bahwa nepotisme bisa ditangkap. Jokowi itu melakukan delik nepotisme, bisa ditangkap. Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu tidak dihapuskan oleh Perpres 2/1964 atau Undang-Undang 2/1964. Sebenarnya hukum gantung masih berlaku. Maka tangkap, gantung Jokowi sekarang juga. Ini para sahabat, Rizal Fadilah dan sebelahnya tadi ada Refli Harun yang juga melontarkan kata yang sama, tangkap gantung. Meskipun tidak menyebut nama, tapi yang dia maksud ya sudah jelas di sini orasinya itu tangkap gantung, adili gantung Jokowi. Rizal Fadilah, salah satu dedengkot TPUA yang juga seharusnya menjadi target pertama orang-orang yang layak dikandangin karena provokasi dan fitnah yang keji terhadap Pak Jokowi ya soal ijazah palsu para sahabat. Rizal Fadilah dan Refli Harun, si survei yang survei ngawur. Joko Widodo itu bukan lagi presiden. Beliau pernah bilang bahwa saya sudah tidak jadi presiden, sudah ya, cukup ya masalah ini. Masih saja terus disuarakan. Kasus isu ijazah palsu ini bukan sebulan 2 bulan, Mbak. Ini hampir 10 tahun loh. Berapa biaya itu? Emang mampu orang biayai satu isu begini panjang 10 tahun? Duit dari mana itu dipakai? Apa kepentingannya? Orang-orangnya cuma segitu doang, tidak cukup 10 jari saya. Teriakannya luar biasa keras. Please, dengan hasil survei indikator politik yang terhormat, yang amat terpelajar, Profesor Burhanuddin, ini penting untuk kita harus segera move on.